Oke, kali ini kita akan sedikit beda. Jadi di video kali ini aku nggak akan bikin apa namanya, bikin animasi, explore AI dan lain-lain. Itu mungkin di nextnya, di next video. Di sini aku akan sharing tentang Adobe Stock. Jadi Adobe Stock ini cukup menarik ya. Aku juga baru tahu. Jadi Eee, apa namanya, kita bisa upload aset-aset kita, video atau something, terus nanti bisa dapat earning gitu, sama yang kalau misalkan download-nya banyak, kurang lebih kayak gitu ya Adobe Stock. Jadi kemarin waktu aku upload, jadi aku ada di sini satu aset yang udah ke-accept, terus kemudian di sini aku lihat Creative Trend Contributor. Ketika aku klik itu ngarah ke sini, ngarah ke Adobe 2026 Creative Trend Forecast. Jadi kayak ada forecasting tren apa yang akan menarik, akan banyak yang tertarik menurut timnya Adobe gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi karena videonya 44 menit, karena aku males dengerin, jadi aku masukin ke notebook LM. Notebook LM, terus aku coba untuk tanya-tanya, aku coba apa namanya, eee, tanya-tanya tentang apa sih summary-nya gitu. Yang pertama mungkin ada 4 ya yang perlu apa ya, yang perlu di 4 poin yang mereka highlight untuk tren Adobe 2026. Yang pertama ada all the fields, terus connection ring, surreal silliness sama local flavor gitu. Nah, di sini aku juga bikin videonya. Jadi aku juga bikin video pakai AI. Notebook LM ada fitur untuk re-explain gitu, menjelaskan kembali pakai bahasa Indonesia dan penjelasannya jauh lebih bagus di Notebook LM ini. Jadi mungkin aku akan share aja, aku akan play. Jadi silahkan teman-teman kalau mau mendengar penjelasan versi bahasa Indonesia dan cuma 6 menit, kurang lebih kayak gitu. Oke, kita mulai aja. Kreator, pernah nggak sih mikir aset kayak apa ya yang paling laku di Adobe Stock? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar abis laporan tren kreatif Adobe 2026 buat nemuin jawabannya. Tujuannya simpel aja, biar karya kalian makin sering di-download. Ini nih, pertanyaan sejuta umat kan. Di tengah lautan konten yang ramainya minta ampun, gimana caranya biar karya kita yang dipilih? Ini tantangan terbesar, tapi tenang, Adobe udah ngasih kita contekan emasnya. Dan ini intinya, dengerin kata Brenda Millis dari Adobe. Percuma bikin ribuan aset kalau nggak ada yang klik. Sukses itu bukan soal kuantitas, tapi soal strategi. Soal bikin karya yang benar-benar menjawab apa yang lagi dicari sama pembeli. Oke, kita langsung masuk ke tren pertama, all the feels. Jadi gini, setelah bertahun-tahun kita semua terpaku di depan layar, konsumen sekarang itu kangen sama pengalaman yang lebih dari sekedar visual. Mereka mau sesuatu yang imersif, yang rangsang semua indera. Jadi, apa sih all the feels itu? Gampangnya, bayangin sebuah visual yang saking kuatnya sampai kamu bisa merasakannya. Bukan cuma gambar kopi, tapi gambar yang bikin kamu seolah-olah bisa nyium aromanya. Visualnya itu harus gede, intens, dan dirancang biar mustahil buat diabaikan. Tujuannya, bikin audiens benar-benar ngerasain sesuatu. Dan ini bukan cuma tren iseng-iseng loh, ini permintaan pasar. Data dari The Drum nunjukin angka yang gila. 82% konsumen global pengen lebih banyak indera mereka dilibatin. Bayangin, 8 dari 10 orang. Ini sinyal yang super jelas buat kita, para kreator, tentang apa yang harus kita buat. Nah, jadi ini bagian penting buat kalian. Coba deh pikirin di luar mata. Gimana caranya foto atau video kalian bisa ngasih isyarat sentuhan, suhu, rasa, atau bahkan suara. Coba deh mainin kontras yang berani. Bikin komposisi yang seolah-olah narik penonton masuk ke dalamnya. Intinya, bikin visual kalian kerja lebih keras biar ninggalin kesan yang nggak bakal dilupain. Oke, sekarang kita pindah ke tren kedua. Ini beda banget tapi sama kuatnya, connectioneering.
Ini semua tentang kekuatan emosi dan koneksi antar manusia yang otentik. Connectioneering itu soal visual yang bisa mancing emosi yang dalam, yang bisa kita rasain bareng-bareng. Visual yang nyatuin kita dan ngingetin kita lagi, oh begini ya rasanya jadi manusia. Di zaman dimana perasaan tulus itu makin langka, tren ini jadi super penting dan berharga. Nah, slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di kiri, itu emosi yang otentik, natural, beneran. Di kanan, pose kaku yang sering banget kita lihat di foto-foto stok yang udah basi. Jujur aja, para pembeli di Adobe Stock udah muak sama yang kanan. Mereka itu lagi berburu yang kiri, jadi tugas kita yang ngasih itu ke mereka. Kalau kalian masih ragu, oke, kita ngomongin soal duit. Data dari Gallup ini bukti nyata, 70% keputusan pembelian itu dasarnya emosi. Artinya, gambar yang bisa nyentuh hati itu bisa langsung jadi penjualan. Bahkan klien yang ngerasa terhubung secara emosional itu nilainya 52% lebih tinggi. Jadi konten yang emosional itu bukan cuma soal seni, tapi juga bisnis yang cerdas. Pertanyaan ini jembatan yang pas banget nih. Setelah kita ngomongin yang nyata, yang otentik, gimana kalau kita coba main-main di dunia imajinasi yang gak ada batasnya? Selamat datang di tren ketiga yang paling gila dan paling seru, Surreal Silliness. Di sini kita buang dulu deh yang namanya logika. Kita sambut kreativitas yang liar, humor, dan keceriaan yang absurd. Jadi ini tuh tren soal visual yang asik, aneh, kadang-kadang kacau, tapi tujuannya satu. Jadi pelarian yang lucu dari kenyataan. Konten itu sadar kalau dia surreal, dan misinya cuma bikin kita semua senyum. Terus siapa pasarnya? Gede banget. Menurut Vice, 68% anak muda itu secara aktif nyari konten humor buat pelarian. Mereka bukan audiens pasif loh, mereka itu pasar yang lapar dan secara aktif nyari konten aneh dan lucu kayak gini. Peluangnya gede banget buat para kreator. Nah, disinilah AI generatif bisa jadi mainan baru yang super seru. Pakai AI buat eksperimen ide-ide gila kalian. Tapi ingat, jangan cuma nyontek. Kembangin gaya unik kalian sendiri dan pastiin karyanya tetap punya nilai jual. Ketika AI mulai terasa biasa aja, justru karya yang aneh dan tak terduga yang bakal paling bersinar. Oke, kita masuk ke tren terakhir yang bawa kita balik lagi ke dunia nyata tapi dengan cara yang spesifik banget. Local flavor atau cita rasa lokal. Semakin dunia kita digital, ternyata permintaan konten lokal yang unik dan otentik justru makin meroket. Kunci dari tren ini adalah perspektif. Ini soal ngerayain keindahan budaya lewat mata orang lokal, bukan turis. Keasliannya itu datang dari kreator yang emang hidup di dalam budaya itu, bukan yang cuma mampir. Nah, itulah yang lagi dicari-cari pembeli. Dan ini bukan tren ecek-ecek. Dengerin nih, Brenda Millis dari Adobe sendiri yang bilang, di hampir setiap sesi, pelanggannya minta lebih banyak lagi gambar lokal yang otentik. Artinya, perusahaan-perusahaan raksasa di dunia itu lagi aktif nyari konten semacam ini. Jadi, artinya apa buat kalian? Gampang, potret budaya yang paling kalian kenal. Perspektif unik kalian itu lagi laku keras. Abadikan momen-momen yang terasa hidup, spontan, gak dibuat-buat. Kalian bisa bantu merek-merek besar jadi lebih manusiawi dengan konten lokal kalian yang otentik. Oke, kita udah bahas 4 tren besar. Dari yang nyentuh indera sampai yang ngerayain budaya lokal. Semuanya ini peluang gede banget. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita ngubah semua info ini jadi strategi nyata yang bisa bikin jumlah unduhan kalian meroket? Anggap aja tabel ini peta jalan kalian. Mau fokus di visual imersif lewat all the feels? Atau mau nangkap emosi tulus dengan connectioneering? Mungkin kalian mau main gila-gilaan dengan surreal silliness? Atau justru nunjukin keunikan budaya kalian lewat local flavor? Setiap baris di sini adalah jalur menuju karya yang lebih laku. Jadi, setelah ngeliat semua ini, pertanyaan terakhir buat kalian. Tren mana yang paling kalian banget? Tren mana yang bakal kalian pakai buat bikin karya kalian beda dan lebih sering kepilih? Coba deh pikirin strateginya, mulai berkreasi dan bikin tahun ini jadi tahunnya kalian. Oke, jadi kayak gitu summarize dan menurut aku jauh lebih ya, aku lebih nangkep terkait video ini gitu. Adobe 2026 Creative Trend Forecast. Jadi mungkin segitu aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe.